Halo, nama saya Indra. Saya seorang penjelajah lokasi-lokasi horor untuk live streaming di suatu aplikasi. Saya mencari kunciannya atau penjaga makam itu. Saya mencoba untuk izin dan saya diberi izin untuk explore di lokasi tersebut. Saya memulai jam 12 malam. Ketika saya mulai, nggak ada terjadi apa-apa hingga jam 1 malam. Pas jam 1 malam itu, saya nemu ada beberapa orang pria, mungkin sekitar 5 orang yang lagi ngebuat vlog. Saya datengin, saya bertanya, ternyata itu buat kontennya. Saya sedikit berbincang-bincang dan akhirnya kita memutuskan untuk menjelajahi lokasi itu bareng-bareng. Singkat cerita, jam 2 malam itu nggak ada kejadian apapun sih. Saya tidak melihat atau saya tidak ngerasa merinding. Pada akhirnya jam 2 itu, beberapa orang yang membuat vlog itu, dia pulang, memutuskan untuk pulang dan untuk mengakhiri vlognya. Saya melanjutkan aktivitas explore saya, hingga pada akhirnya saya melihat ada lokasi yang sangat gelap, nggak ada lampu sedikit pun, atau pokoknya itu ujung banget, itu gelap banget, dan di sana itu bener-bener auranya beda. Saya nanya sama teman saya, Lang, Jai, kalian mau ikut gua nggak ke ujung sana? Puja yang jawab, nggak ada, Indra, lu aja yang kesana, tapi hati-hati ya, gua pantau dari sini. Iya, siap. Nah, saya langsung ke sana, pelan-pelan saya ke sana. Pas saya sampai, itu jalanannya agak menurun gitu, agak menurun dikit. Saya jalan terus, dan disitu masih masih di area pemakaman. Dan saya di situ live streaming hanya menggunakan handphone dan center aja. Ketika saya baru sampai pertengahan, saya ngerasa ada yang ngawasin saya, atau kayak ada yang ngeliatin saya dari belakang. Perlahan saya ngeliat ke arah belakang, tapi saya nggak sepenuhnya nengok ke belakang. Saya hanya melirik sedikit, dan saya ngeliat ada sosok pria perawakan agak tinggi, mungkin sekitar 100, lebih tinggi dari saya, mungkin sekitar 175 cm-an. Dan sosok itu
tanpa kepala. Ketika saya mencoba buat lebih jelas lagi, saya melihat sampai bawah dan ternyata kepalanya itu lagi dipegang sama tangannya. Saya kaget minta ampun, benar-benar saya nggak bisa gerak. Saya coba buat nenangin diri saya dan perlahan saya berbalik sedikit ke arah kanan dan saya mundur secara perlahan. Dan ketika saya mundur itu benar-benar saya melihat dia ada di sebelah saya. Dia masih diam berdiri. Saya melewatinya dan agak menjauh, dan setelah sedikit menjauh saya langsung lari ke tempat teman-teman saya nunggu saya. Dari situ udah gak bener dan saya mutusin buat mengakhiri live streaming saya, mengakhiri explore saya. Saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya diam sebentar. Terus handphone saya berbunyi. Ternyata itu telepon dari pacar saya. Pacar saya tahu kalau saya berangkat. Itu cuman bertiga, saya, Pujai, dan Galang. Jam 4 saya memutuskan untuk pulang sama teman saya. Saya sampai rumah mungkin sekitar jam 5 lewat. Saya langsung tidur. Mungkin saya bangun sekitar jam 2 siang. Saya melakukan aktivitas seperti biasa. Malamnya saya teleponan sama pacar saya. Selesai mungkin sekitar jam 2 lewat 20. Dan saya memutuskan untuk beranjak tidur. Saya mau tidur, saya matikan handphone, saya lihat jam 2 lewat 20. Saya taruh handphone saya, baru saja saya memejamkan mata. Ada sosok wanita yang mentertawai saya di atas lemari kamar saya. Saya kaget, saya shock. Saya langsung bersembunyi di balik selimut. Saya langsung paksain tidur. Gak lama saya tidur dan saya melanjutkan aktivitas kembali seperti biasa. Dan selanjutnya gak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Sabtu malam minggu, saya berangkat bersama teman-teman saya juga yang kemarin juga tim saya itu ke TPU Jeruk Purut. Saya explore lagi, saya live streaming lagi di sana sampai selesai mungkin sekitar jam 3 sampai setengah 4. Saya selesai, itu gak ada kejadian apapun. Saya nggak melihat sesuatu, saya nggak mendengar suara-suara sesuatu. Saya berniat untuk menanyakan di mana makam pastor kepala buntung Jeruk Purut itu, karena kan mitosnya kan hantu pastor kepala buntung Jeruk Purut. Nah, saya selama eksplor di sana saya belum menemukan makamnya itu. Saya mencoba untuk menanyakan ke kuncennya atau penjaga pemakaman itu. Namanya Babeo namanya. Saya kenal karena saya mungkin ada 2 atau 3 kali saya ke sana. Jadi saya kenal sama Babeo. Saya cari dia lagi duduk. Saya menghampiri dia, saya nanya, "Beh, makam pastor kepala buntung itu sebenarnya di mana sih?" Babeo menjawab, "Sebenarnya
kuburannya itu atau makamnya itu nggak ada di sini. Makamnya itu ada di TPU Tanah Kusir. Dan dia di sini mungkin cuma main karena banyak pohon-pohon besar, apalagi di sana ada pohon besar 2. Di situ saya langsung diam. Ternyata apa yang saya lihat di TPU Tanah Kusir, mungkinkah itu pastur kepala buntung? Sekian dari saya. Mungkin masih banyak cerita-cerita horor yang saya alami, tapi saya ingin menceritakan di episode selanjutnya. Ketika kalian mendengarkan ini sendirian, apakah kalian benar-benar sendirian?